Assalamualaikum Yanda Bunda Petani. Ikuti kegiatan kami ya di Pok Tani Hijau Daun Desa Pengolangan dalam rangka tanam padi untuk program PAT atau perluasan areal tanam padi. PAT sendiri adalah salah satu program Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk menghadapi dan mengantisipasi darurat pangan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pihak Kementan mengucurkan beberapa bantuan seperti pompa air untuk program pompanisasi yang bertujuan untuk membantu petani dalam mengantisipasi kekurangan air di musim kemarau atau di akhir musim hujan. Nah, salah satunya Pok Tani Hijau Daun Desa Pengolangan sebagai penerima manfaat pompa air 5,5 PK. Pok Tan yang satu ini menyemai padi dengan sistem kering dan menggunakan dapok dan sudah cukup umur untuk segera ditanam pada hari ini. Dan ini proses pengangkutan bibit dengan cara digulung dan ditumpuk untuk memudahkan pengangkutan tanpa merasa khawatir rusak karena cara ini aman untuk bibit padi. Sistem persemaian kering sendiri memiliki beberapa keunggulan, yakni lebih efektif dan efisien dalam penggunaan waktu, biaya, dan tenaga. Meskipun memiliki beberapa keunggulan, namun kita lihat si bapak memungut sesuatu dan saya memintanya. Nah, ini akar bibit yang bolong-bolong dan terbentuk seperti lorong-lorong memanjang disebabkan oleh hama selama di persemaian, yakni orong-orong atau anjing tanah. Hama ini dapat merusak tanaman pada semua fase tumbuh. Benih yang disebar di pembibitan juga dapat dimakannya. Dan kali ini pun dia juga menyerang akar-akar muda dari bibit padi di persemaian kering. Ini disebabkan karena tray atau dapok diletakkan di tanah secara langsung. Berbeda bila tray diletakkan secara bersusun di atas para-para. Namun cara ini dipilih petani untuk memudahkan dalam pengairan, dan semua cara kita serahkan kepada petani selaku pelaku utama di dunia pertanian. Dan ini akar persemaian yang tidak terserang. Berikut cara pengendalian orong-orong, yaitu meratakan tanah supaya air tergenang merata, menggenangi sawah 3-4 hari untuk membantu membunuh telur orong-orong di dalam tanah, menggunakan umpan seperti sekam yang dicampur insektisida atau penggunaan insektisida berbahan aktif karbofuran atau fipronil. Oke, lanjut, si bapak sudah menjalankan rice transplanternya dengan menyisakan satu bagian kosong di bagian tepi. Tetap menggunakan rice transplanter sebagaimana yang telah dilakukan oleh kelompok ini secara lama. Dari mesin baru didapat, kemudian dipakai, rusak, diperbaiki, dan dipakai lagi, dan begitu seterusnya. Namun karena jumlahnya yang terbatas, tidak semua anggota bisa menggunakan jasa dari mesin ini, sehingga dengan terpaksa menggunakan buruh tanam. Sementara si bapak menanam padinya, maka saya kembali akan mengukur pH sawah yang sudah siap tanam ini, dan hasilnya masih dalam tahap aman atau pH normal. Mesin ini harus dioperasikan oleh 2 orang ya, satu sebagai operator dan satu sebagai pembantu tanam. Secara otomatis mesin ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu 1. Menghemat waktu tanam karena dengan menggunakan rice transplanter hanya dikerjakan selama 2-3 jam per hektar. 2. Hemat biaya buruh tani karena sebagian besar menggunakan mesin. 3. Mengatur jarak tanam lebih presisi sehingga tanaman padi bisa tumbuh lebih subur dan seragam. 4. Mengurangi kekurangan tenaga ketika tanam serentak. 5. Penggunaan bibit lebih sedikit daripada sistem tabela atau tabur benih langsung. 6. Jarak tanam yang teratur meningkatkan ketahanan akan serangan hama seperti hama tikus dan penyakit lainnya. 7. Hasil produksi padi lebih banyak karena persaingan unsur hara pada tanaman padi lebih sedikit dibandingkan dengan sistem tabela. Penggunaan rice transplanter pada lahan yang luas atau memanjang, maka sebagian gulungan bibit harus disiapkan di atas rak bibit cadangan untuk mengantisipasi kehabisan bibit ketika berjalan di tengah sawah.
Terlihat di sini dua petani lainnya sedang membantu membetulkan posisi bibit yang letaknya miring atau kurang sempurna. Hari ini luas areal sawah yang ditanami adalah 0,42 hektar dan diharapkan sawah di sekitarnya akan segera menyusul tanam. Nah, ini tadi bagian yang kosong di pinggir sawah dikerjakan paling terakhir dan ditanami keliling mengikuti bentuk dari petak sawah tersebut. Dan ini adalah salah satu dari barikade pompa air 5,5 PK bantuan pompa pinjam pakai dari Kementerian Pertanian untuk membantu petani. Pompa sedang dihidupkan untuk menambah air pada lahan berikutnya. Namun untuk mengairi satu petak sawahnya hingga jenuh dan siap bajak, petani ini mengairi sawahnya selama 3 hari. Cukup fantastis untuk menggunakan BBM. Oleh karena itu, petani yang cerdas menggunakan pompa sibel atau pompa celup untuk mempercepat debit air keluar, dan pompa 5,5 PK ini dipakai untuk mengalirkan air dari tandon air. Ayo tetap semangat untuk petani hebat.